Halo semuanya, selamat pagi, salam sehat, salam SFD. Nah, hari ini adalah pertemuan kedua kita, sosiologi. Adapun topik yang akan Ibu bawakan hari ini adalah mengenai kelompok sosial. Adapun tujuan pembelajaran dari kelompok sosial ini adalah diharapkan siswa mampu memahami apa itu kelompok sosial, bentuk-bentuk kelompok sosial, terlebih-lebih siswa diharapkan mampu bersukacita, mendisiplinkan diri di dalam kelompok sosial, juga bisa menyatu dengan masyarakat dengan penuh sukacita. Terima kasih. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita mengenai bentuk-bentuk kelompok sosial. Ya, bentuk-bentuk kelompok sosial sendiri terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah kelompok teratur. Kelompok teratur ini sendiri nakku merupakan kelompok yang secara sadar memahami bahwa mereka adalah bagian dari kelompok tersebut. Mereka memiliki interaksi, bahkan mereka terikat akan satu aturan yang berlaku di kelompok tersebut. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh dari kelompok teratur. Yang pertama itu ada kelompok primer. Kelompok primer ini sendiri merupakan kelompok yang pertama. Bagaimana maksudnya kelompok yang pertama? Nah, kelompok primer ini merupakan kelompok yang memiliki hubungan yang dekat, intim. Nah, contoh dari kelompok primer itu sendiri adalah keluarga, di mana dalam sebuah keluarga itu masing-masing anggota pasti saling mengenal. Hubungannya juga dekat dan memiliki interaksi yang baik. Ya, kebalikan dari kelompok primer ini adalah kelompok sekunder. Kelompok sekunder ini merupakan kelompok tambahan ataupun kelompok kedua, di mana mereka tidak terlalu saling mengenal. Ya, contohnya itu seperti anggota partai politik. Adapun yang ketiga itu adalah outgroup. Outgroup ini sendiri merupakan kelompok yang berasal dari luar. Maksudnya berasal dari luar ini adalah contoh misalnya di lingkungan kita ada beberapa orang yang datang sebagai pendatang. Mereka itu termasuk anggota di luar wilayah kita. Nah, adapun kebalikan dari outgroup ini adalah ingroup. Ingroup ini sendiri merupakan kelompok yang berada di wilayah tersebut. Atau contohnya misalnya ketika ada sebuah olimpiade antara beberapa sekolah dan SMA Santa Maria sebagai tuan rumah, ya. Jadi di sini yang merupakan in-group itu adalah siswa-siswi SMA Santa Maria. Sementara misalnya ada beberapa utusan dari sekolah, contoh misalnya SMA 1 Kabanjahe, SMA 2 Kabanjahe. Nah, mereka itu merupakan kelompok outgroup karena mereka berasal dari luar SMA Santa Maria. Nah, berikutnya nakku di sini ada membership group, ya. Seperti yang kita ketahui, membership group, ya, ingat saja ada kata member. Member itu berarti kita menjadi anggota dari kelompok tersebut, ya. Membership group ini sendiri di mana anggota kelompok itu harus secara fisik dan juga terdaftar, dia merupakan anggota dari kelompok tersebut. Otomatis dia harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di wilayah tersebut ataupun di kelompok yang dia masuki. Nah, bisa dikatakan membership group ini contohnya misalnya, ya. Nah, di dalam satu wilayah, nah dia merupakan anggota dari kita buatlah Karang Taruna. Ya, dia terdaftar sebagai Karang Taruna. Jadi secara fisik dia merupakan anggota Karang Taruna atau misalnya anggota ataupun kelompok muda-mudi, ya. Jadi itu merupakan contoh dari membership group. Nah, adapun lawan dari membership group ini adalah referensi group atau reference group. Ya, reference group ini sendiri merupakan kelompok yang hanya menjadikan sebuah kelompok lainnya itu menjadi acuan atau referensi. Ya, contohnya di sini adalah kelompok keagamaan. Maksudnya bagaimana itu, Bu? Menjadikan acuan. Nah, contoh misalnya di dalam satu kelompok keagamaan, dia sebenarnya tidak menganut agama A, tetapi dia mengikuti pola perilaku ataupun ajaran-ajaran
agama A tersebut. Kenapa? Karena dia merasa bahwa ajaran-ajaran di agama yang A itu tadi cocok atau bahkan bisa menjadi pedoman dalam hidupnya. Jadi itulah yang disebut dengan reference group. Nah, lalu yang berikutnya itu ada kelompok okupasional. Okupasional ini sendiri merupakan satu kelompok yang diikat berdasarkan profesi yang sama. Contoh, IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Yang kedua contohnya itu adalah PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Jadi kelompok ini disatukan berdasarkan profesi yang sama. Tujuannya adalah untuk memperdekat hubungan kekerabatan dari satu profesi tersebut. Nah, adapun yang berikutnya adalah kelompok volunteer. Kelompok volunteer ini sendiri nakku adalah kelompok ataupun di dalamnya anggota-anggota tersebut itu menjadi kelompok sukarelawan, ya itu termasuk dari kelompok volunteer. Nah, yang kedua kita masuk klasifikasi kelompok sosial menurut Ferdinand Tonis, ya. Nah, tokoh ini dikenal melalui karyanya di mana dia mengklasifikasikan kelompok sosial menjadi dua. Yang pertama itu adalah paguyuban ataupun Gemeinschaft. Yang kedua itu adalah patembayan atau Gesellschaft. Cara gampang nanti untuk anak-anak kami mengingatnya itu adalah Gimin orang desa, Gisel orang kota. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai paguyuban. Paguyuban ini sendiri merupakan nakku kelompok sosial di mana di dalam kelompok sosial ini memiliki kehidupan bersama yang hubungan batinnya kuat, bersifat alamiah dan kekal, ya. Contohnya itu adalah hubungan yang terdapat dalam keluarga, kelompok kekerabatan, bahkan hubungan yang terdapat pada masyarakat tradisional atau lebih tepatnya adalah masyarakat pedesaan. Ya, jadi mereka itu masih saling mengenal, saling tolong menolong, bahkan mereka juga memiliki hubungan batin yang kuat. Ya, sementara tadi patembayan atau Gesellschaft ini adalah kelompok sosial, mereka itu bisa dikatakan kelompok yang berada di kota atau kehidupan publik sebagai sekelompok orang yang secara kebetulan hadir bersama. Tetapi setiap orang tidak selamanya saling mengenal. Sifatnya hanya sementara ataupun semu. Karena apa? Gemeinschaft ini mereka tinggal secara terpisah. Berbeda dengan Gemeinschaft tadi. Jadi ingat nakku, cara gampangnya mengingat tadi adalah Gemeinschaft itu sekumpulan orang yang tinggal di pedesaan, sementara Gesellschaft itu sekumpulan orang yang tinggal di daerah perkotaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke tipe Gemeinschaft. Yang pertama itu adalah Gemeinschaft of Blood. Gemeinschaft of Blood ini sendiri naku kelompok sosial yang disatukan berdasarkan ikatan darah. Nah, ikatan darah ini maksudnya bagaimana? Contoh misalnya Gemeinschaft of Blood ini di keluarga, kerabat, atau mereka yang disatukan karena satu marga. Nah, yang kedua itu adalah Gemeinschaft by Mind. Jadi Gemeinschaft by Mind ini adalah kelompok sosial atau masyarakat di pedesaan yang disatukan oleh ideologi yang sama, keahlian yang sama, pekerjaan yang sama, ya. Contohnya misalnya kalau di pedesaan mereka itu mayoritasnya adalah petani. Nah, atau misalnya ketika mereka yang tinggal di tepi pantai mayoritasnya bekerja sebagai nelayan. Jadi otomatis mereka memiliki satu pandangan yang sama. Nah, atau contohnya lagi misalnya Indonesia. Indonesia itu menganut ideologi Pancasila, ya. Yang ketiga itu naku ada Gemeinschaft by Place, ya. Jadi Gemeinschaft of Place ini sendiri adalah kelompok sosial yang disatukan berdasarkan daerah asal mereka. Contohnya misalnya ada dibuat sekumpulan ataupun perkumpulan masyarakat
Toba, ataupun misalnya nanti ada dia Ikatan Mahasiswa Toba, Ikatan Mahasiswa Karo. Nah, jadi mereka berasal dari Tanah Karo ataupun berasal dari daerah Toba, ya. Nah, lalu kita masuk yang berikutnya adalah kelompok tidak teratur. Kelompok tidak teratur ini sendiri memiliki pengertian bahwa kelompok tidak teratur ini secara tidak sadar, ya kan, mereka bukan merupakan bagian dari anggota kelompok tersebut, sifatnya hanya sementara ataupun semu, ya. Jadi mereka tidak saling mengenal, bahkan tidak memiliki interaksi. Yang pertama nakku ada formal audience, ya. Formal audience ini sendiri nanti nakku adalah sekumpulan kelompok yang mereka merupakan kumpulan penonton. Nah, selain dari kumpulan penonton, bisa juga sekumpulan masyarakat ataupun sekumpulan jemaah yang mendengarkan khotbah, ya. Nah, jadi mereka tidak semuanya saling mengenal. Baru yang kedua itu adalah panic crowds atau kerumunan yang panik. Jadi panic crowds ini sendiri nanti adalah contohnya orang-orang yang menyelamatkan diri dari bencana, ya. Nah, jadi ketika dalam keadaan tersebut otomatis sudah saling menyelamatkan diri sendiri karena keadaannya panik dalam situasi ketika terjadi bencana alam. Yang ketiga itu nakku adalah planet expressive crowds atau kerumunan yang memiliki tujuan yang sama. Nah, jadi maksudnya kerumunan ini perhatiannya tidak begitu penting, tetapi dia memiliki tujuan yang sama. Contohnya misalnya kelompok dansa, kelompok orang-orang yang berpesta, tujuannya sama, tetapi perhatiannya tidak terlalu penting karena mereka sudah pasti bisa dikatakan di dalam orang yang berdansa ataupun orang yang berpesta menikmati pesta itu sendiri tanpa memperhatikan di sekelilingnya. Nah, adapun yang keempat itu adalah spectator crowds, ya. Spectator crowds ini adalah kerumunan yang melihat kejadian tertentu. Ya, ini juga bersifat sementara karena tidak direncanakan. Contoh misalnya terjadi kecelakaan di jalan raya. Nah, pasti akan ada kerumunan orang yang penasaran ingin melihat apa yang sedang terjadi. Nah, lalu yang berikutnya itu lagi ataupun yang kelima ada inconvention causal crowds atau kerumunan pengguna fasilitas yang sama. Ini juga nakku mereka tidak saling mengenal. Hanya saja tujuannya itu sama, menikmati fasilitas yang sama. Contoh misalnya ketika orang-orang yang antri karcis yang ingin menonton di bioskop atau misalnya sekumpulan orang-orang yang ingin menunggu bus, itu termasuk dari kerumunan pengguna fasilitas yang sama. Nah, yang keenam ada dia acting mobs atau kerumunan yang bertindak emosional. Nah, jadi acting mobs ini juga nakku sering kita lihat. Contohnya misalnya sekumpulan masyarakat atau sekumpulan massa, ya, yang merusak fasilitas-fasilitas umum. Itu termasuk dari acting mobs. Atau misalnya sekumpulan dari masyarakat-masyarakat yang melakukan tindakan kriminal, ya. Nah, itu termasuk dari kerumunan yang bertindak emosional dan ini akan sangat merugikan. Adapun yang terakhir itu adalah immoral crowds atau bertentangan dengan moral. Contohnya ini adalah kelompok begal. Mereka itu merupakan kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan moral, bahkan menimbulkan kepanikan ataupun ketakutan bagi orang-orang. Nah, sekiranya sampai di sini dulu pelajaran kita mengenai kelompok tidak teratur. Semoga dengan materi ini anak-anak kami sekalian dapat memahami bentuk-bentuk dari kelompok tidak teratur dan juga kelompok teratur. Ibu harapkan kalian semua tetap menjaga kesehatan,
Tetap semangat. Terima kasih.